Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Debbie Septiani, tutor materi Bahasa Indonesia di PKBM Bina Pandu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai membandingkan teks puisi dan teks prosa. Nah, berarti di sini kita akan membandingkan antara satu teks puisi dan satu teks prosa. Akan seperti apa? Mari kita simak penjelasannya. Nah, apa itu puisi? Puisi itu adalah karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah dan imajinatif. Nah, di sini puisi mengutamakan keindahan kata-katanya, memiliki struktur yang teratur, bait atau baris. Nah, baris dan baitnya itu terstruktur secara teratur. Kemudian sering menggunakan rima dan irama. Nah, di sini mengungkapkan perasaan dan emosi. Jadi puisi di sini ya menggunakan rima dan irama untuk mengungkapkan perasaan dan emosi yang disampaikan pada puisi itu. Mau itu senang, bahagia, sedih, takut dan yang lainnya itu disampaikan. Perasaan tersebut dialurkan melalui puisi dan bisa kita lihat ketika pembawaan ketika membacakan puisi tersebut. Nah, kemudian apa itu prosa? Nah, prosa itu adalah suatu karya sastra yang menggunakan bahasa yang lebih lugas dan jelas. Nah, tujuan dari teks prosa ini menyampaikan informasi atau cerita, memiliki struktur yang bebas. Nah, di sini struktur teks prosa itu strukturnya bebas, nah bentuk paragraf, kemudian memilih lebih dekat dengan bahasa sehari-hari dan dapat berupa novel, cerpen, atau esai. Nah, itu adalah teks prosa. Jadi kalau teks prosa itu tidak mengutamakan gaya bahasa yang indah dan imajinatif, melainkan itu pada teks prosa itu menggunakan bahasa sehari-hari dan tidak ada struktur yang teratur. Dan di sini strukturnya bebas karena paragraf itu jumlah barisnya itu tidak harus diatur, sehingga teks prosa ini strukturnya bebas dan menyampaikan tujuan dari teks prosa ini adalah menyampaikan informasi atau cerita. Nah, contohnya seperti novel, cerpen, atau esai. Itu adalah contoh dari teks prosa. Perbedaan teks prosa antara teks prosa dan teks puisi. Nah, di sini yang pertama perbedaan yang dilihat pada segi strukturnya. Kalau puisi itu terbagi dalam bait dan baris. Nah, kemudian strukturnya itu teratur, sedangkan prosa terbagi dalam paragraf, strukturnya bebas. Nah, jadi prosa itu tidak ada ketentuan dalam struktur teksnya, sehingga membebaskan mau seperti apa bentuknya. Berbeda dengan puisi yang terbagi dalam bait dan baris. Nah, itu ditentukan dalam satu bait itu ada berapa baris. Nah, sehingga kita harus mengikuti aturannya yang secara teratur. Perbedaan bahasa antara teks puisi dan prosa. Nah, pada teks puisi menggunakan bahasa kiasan dan majas. Nah, kata-kata yang bermakna ganda, kemudian ritme dan irama. Nah, sedangkan pada teks prosa di sini menggunakan bahasa langsung dan jelas, kata-kata yang denotatif, kemudian kalimatnya yang lengkap, sehingga prosa itu mudah dipahami karena menggunakan bahasa sehari-hari. Sedangkan puisi itu mempertimbangkan gaya bahasanya supaya ketika pembacaan itu kalimat-kalimatnya itu menghasilkan kalimat yang indah dan bermakna ganda, sehingga puisi itu harus mempertimbangkan ritme dan iramanya supaya menghasilkan ritme dan irama yang indah juga. Itu perbedaan bahasa antara teks puisi dan teks prosa. Kemudian selanjutnya perbedaan tujuan antara teks puisi dan teks prosa. Nah, tujuan dari teks puisi ini bertujuan mengungkapkan perasaan, emosi, dan imajinasi, menciptakan keindahan. Itu tujuan dari teks puisi.
Sedangkan tujuan dari teks prosa yaitu menyampaikan informasi, cerita, atau argumen, memberikan hiburan atau pengetahuan. Nah, jadi itu perbedaan antara tujuan teks puisi dan tujuan teks prosa. Nah, di sini ada contoh teks puisi dan teks prosa dengan judul yang sama yaitu Senandung Malam. Nah, namun penyajiannya itu yang berbeda. Kita dulu untuk puisinya. Judulnya itu Senandung Malam. Dalam gelap, aku bertanya, bintang bercerita pada sunyi, angin membawa kisah tua tentang rindu yang tak kunjung mati. Di bawah rembulan yang pudar, lala menari dalam bisu, menghitung detik yang perlahan sirna, hingga pagi mencuri mimpi. Nah, itu adalah contoh teks puisi berjudul Senandung Malam. Kemudian kita baca contoh teks prosa yang berjudul Senandung Malam. Nah, di sini contohnya pada teks prosa itu berisikan malam begitu sunyi, hanya suara angin yang terdengar membawa kenangan lama yang tak pernah hilang. Di bawah rembulan yang mulai pudar, yang mudah pudar, aku termenung. Rindu mengalir seperti sungai, tak pernah berhenti, terasa lambat, seolah detik-detik enggan beranjak menuju pagi. Aku hanya duduk di sana menyimpan harapan yang perlahan mulai pudar. Nah, itu contohnya antara teks puisi dan teks prosa. Bisa dibedakan dari segi gaya bahasanya dan penyajiannya itu seperti apa sudah terlihat. Kemudian kita akan bahas apa saja yang terdapat perbedaan dari teks puisi dan teks prosa tersebut. Perbedaan di atas yang tadi sudah saya bacakan. Yang pertama pada struktur teksnya. Nah, pada struktur teksnya itu kalau puisi itu strukturnya itu teratur dan terdiri dari bait dan baris pendek. Setiap barisnya itu memiliki ritme atau rima tertentu. Misalnya, dalam gelap aku berjalan, bintang bercerita pada sunyi. Nah, itu sudah terlihat bahwa kalau puisi itu strukturnya itu teratur dan mementingkan gaya bahasa. Kemudian tujuan juga pada puisi itu mementingkan ritmenya atau rimanya. Kemudian pada teks prosa, nah di sini tersusun dalam paragraf dengan kalimat-kalimat yang panjang, tidak ada bagian menjadi bait atau baris. Misalnya di sini kan sudah terlihat malam itu begitu sunyi, hanya suara angin yang terdengar membawa kenangan lama yang pernah hilang. Nah, itu sudah terlihat pada strukturnya. Kalau misalkan puisi itu terdiri dari bait dan baris yang pendek, setiap barisnya memiliki ritme atau irama yang tertentu. Berbeda dengan prosa. Nah, itu hanya kalimat-kalimat berisikan baris-baris yang terdiri dari paragraf. Tidak ada struktur yang teratur pada teks prosa. Dan yang kedua adalah perbedaan pada gaya bahasa. Nah, puisi menggunakan bahasa yang simbolis, indah, dan seringkali bersifat metaforis. Contohnya, angin membawa kisah tua tentang rindu yang tak mati. Nah, di sini angin dianalogikan sebagai pembawa kenangan atau cerita, sedangkan pada prosa gaya bahasanya lebih lugas dan deskriptif. Contohnya, hanya suara angin yang terdengar membawa kenangan lama yang tak pernah hilang. Penjelasan ini lebih langsung dan mudah dipahami. Itu perbedaan antara puisi dan prosa pada segi gaya bahasa. Nah, perbedaan pada aspek makna yang tersirat. Nah, pada puisi cenderung menyampaikan makna secara tersirat sehingga pembaca perlu merenungkan isi dan pesan yang tergandung. Misalnya, di sini ada kalimat Lara menari dalam bisu, menghitung detik yang perlahan sirna.
Maknanya di sini tidak langsung dijelaskan, tetapi menggambarkan kesedihan yang mendalam. Nah, sedangkan pada prosa, maknanya itu lebih eksplisit sehingga lebih mudah dipahami. Misalkan, rindu mengalir seperti sungai, tak pernah berhenti menggerogoti setiap sudut hati. Nah, di sini dijelaskan, sudah jelas ya, bahwa memaknainya itu adalah emosi yang dimaksud dijelaskan secara langsung. Itu perbedaan antara puisi dan prosa. Jadi kalau puisi itu harus memaknainya itu dengan merenungi kata-kata yang penuh dengan arti dan yang bermakna ganda, sedangkan kalau prosa itu langsung dijelaskan maksud dan tujuannya. Kemudian selanjutnya perbedaan tujuan antara teks puisi dan teks prosa. Nah, Tujuan dari teks puisi ini bertujuan mengungkapkan perasaan, emosi, dan imajinasi, menciptakan keindahan. Itu tujuan dari teks puisi. Sedangkan tujuan dari teks prosa yaitu menyampaikan informasi, cerita, atau argumen, memberikan hiburan atau pengetahuan. Nah, jadi itu perbedaan antara tujuan teks puisi dan tujuan teks prosa. Jadi kesimpulannya bahwa teks puisi prosa itu memiliki karakteristik yang berbeda. Puisi lebih menekankan keindahan bahasa dan ekspresi diri, sedangkan prosa lebih fokus pada penyampaian informasi atau cerita. Nah, keduanya memiliki peran penting dalam dunia sastra. Itu sekilas perbedaan antara teks puisi dan teks prosa. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang perbedaan antara teks puisi dan teks prosa. Jangan lupa kerjakan penilaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.